Dikisahkan, ada seorang gadis pelajar yang berhijab dan soleha. Dia selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan taat padanya. Suatu hari didatangkan padanya seorang laki-laki untuk melamarnya, yaitu anak pamannya yang soleh dan juga penghafal Al-Quran. Akan tetapi, ayah dari gadis itu menolak lamaran untuk anaknya. Maka gadis itu berkata pada ayahnya dengan sopan, "Wahai ayahku, aku akan mengingatkanmu dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika datang pada kalian pelamar yang mana kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka itu akan menjadi fitnah di bumi dan juga kerusakan yang tidak disengaja." Ayahnya pun marah terhadap gadis itu. Lalu dia berkata padanya, "Sesungguhnya kakakmu telah memberitahuku hadis ini sejak 2 tahun yang lalu. Dan dia menikah dengan pilihan yang dia inginkan. Dan sekarang dia hidup dalam kemiskinan dan kekurangan." Gadis itu pun beristighfar kepada Allah dan berkata pada ayahnya, "Akan tetapi semenjak kakakku menikah, dia merasa bahagia yang tidak bisa digambarkan rasanya. Lalu kebahagiaannya tidak memisahkannya dari suami serta anak-anaknya. Dan kebahagiaan wahai ayahku hanya dalam ridha Allah atas kita." Sang ayah tetap bersikeras pada pendiriannya. Dan setelah beberapa hari teman kerja ayahnya meminta sang ayah untuk setuju menjodohkan putranya dengan gadis itu. Ayahnya pun setuju lalu memberitahu temannya bahwa gadisnya menginginkan pemuda yang soleh. Maka dari itu, dia harus meyakinkannya saat datang ke rumahnya. Saat ayahnya pulang kerja, dia memberitahu keluarganya bahwa temannya akan datang bersama anaknya untuk melamar gadis itu besok. Namun dia juga meminta anak perempuannya agar jangan terburu-buru dalam memutuskan dan menolak pemuda itu kecuali sudah berbicara dengannya. Keesokan harinya, datanglah seorang pemuda dengan keluarganya. Lalu duduklah mereka bersama dengan gadis itu, membicarakan beberapa perkara dan juga menjelaskannya dengan ayat-ayat dan juga hadis. Ketika mereka sedang duduk, datanglah waktu sholat Isya. Pemuda itu pun meminta izin kepada gadis itu untuk sholat di masjid lalu kembali lagi padanya. Setelah itu sang gadis tidak ragu lagi atas tindakan pemuda itu yang mana dia setuju atas pertunangan itu serta meyakinkan diri bahwa pemuda itu tidak menzoliminya. Setelah 2 hari pertunangan, si pemuda menghubungi gadis itu sebanyak 4 kali. Namun setiap dia menelpon tidak ada satupun telepon yang diangkat. Dan kelima kalinya dia menghubungi si gadis setelah jam 10 malam, teleponnya pun diangkat oleh gadis itu. Pemuda itu pun langsung marah dan berkata, "Aku yakin aku adalah pemuda kaya yang tampan dan seluruh gadis-gadis menginginkanku. Dan aku tidak terima pembodohan ini darimu. Kenapa kau tidak mengangkat teleponku sepanjang hari? Apa alasanmu? Mungkin kau akan mengatakan bahwa aku akan mengabarimu, tapi aku malah tertidur. Aku sudah menghubungimu sebanyak 4 kali dan setiap itu ada jeda waktu yang cukup lama. Pasti ada sesuatu yang menyibukkanmu selain aku." Gadis itu pun berkata dengan tenang, "Seharusnya kau memulai dengan salam dan aku akan menjawabnya. Dan benar tentang 4 panggilan itu, aku sibuk dengan selainmu. Dan saat aku bersamanya, aku lupa dengan dunia dan seluruh isinya dan tidak akan menjawab panggilan apapun." Pemuda itu membalas dengan emosi, "Kau mengatakan ini setelah 2 hari kita bertunangan? Sepertinya kita tidak akan melanjutkan pertunangan ini. Aku akan meninggalkanmu dengan yang telah membuatmu melupakan dunia." Gadis itu berkata dengan tenang, "Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ini adalah perkataanmu yang paling indah. Dan betapa aku sangat senang dengan panggilanmu yang keempat kalinya, yang mana menunjukkan dirimu yang sebenarnya dan membuatku yakin untuk tidak melanjutkan jalan ini bersamamu. Sesungguhnya kamu menelponku di waktu-waktu saat aku sedang sibuk dengan yang aku cintai dan yang membuatku melupakan semuanya. Sesungguhnya aku saat itu sedang bersama Allah. Karena kamu menghubungiku di waktu-waktu sholat. Yang pertama saat sholat zuhur, yang kedua saat sholat asar, dan yang ketiga saat sholat maghrib, lalu yang keempat saat sholat isya. Dan pada waktu-waktu ini aku sedang terputus dengan dunia dan seisinya, dan aku tidak bisa terikat pada manusia yang tidak terikat pada Allah." Kemudian gadis itu menutup teleponnya dan memberitahu keluarganya tentang tidak lanjutnya pertunangan walaupun sudah terlanjur terjadi. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Setelah 1 bulan berlalu, dia ditawarkan anak pamannya untuk kedua kalinya. Gadis itu setuju dan juga seluruh keluarganya setuju dengan sangat yakin.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Dikisahkan, seorang pemuda dari keluarga kaya yang selalu bersenang-senang dan jauh dari sang penciptanya. Dia memiliki hubungan romantis dengan lebih dari satu gadis. Hal itu berlangsung sampai dia bertemu dengan seorang gadis berkerudung dan taat agama. Dia memutuskan untuk melamarnya dan menikah dengannya. Akan tetapi, keluarga dari gadis itu ragu setelah banyak mendengar tentang pemuda ini yang tidak mereka sukai, terutama hubungan cintanya dengan banyak gadis. Maka mereka memutuskan untuk menolak lamarannya tersebut. Akan tetapi, wanita itu berkata pada ayahnya, "Aku akan berbicara padanya. Setelah itu, baru aku yang akan memutuskan pilihanku." Saat pemuda itu bertemu dengan wanita tersebut, wanita itu berkata padanya, "Kamu harus menyelesaikan hubunganmu dengan wanita lainnya dan mendekatkan diri pada Allah dengan berbuat baik. Dan aku tahu ini tidak mudah bagimu, tetapi aku akan berwasiat padamu tentang 4 perkara. Jika diterapkan, kamu akan menemukan semua yang baik, insya Allah. Pertama, kamu harus dalam keadaan berwudu dari hari pertama sampai akhir. Perbanyaklah membaca Al-Quran di antara solat-solatmu. Dan ketika kamu tidur, harus dalam keadaan berwudu. Kedua, perbanyaklah mengucap yang Allah cintai, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sepanjang hari, serta perbanyaklah berdoa. Ketiga, bersedekahlah setiap hari, mensucikan harta dengan zakat dan mengobati orang sakit dengan sedekah. Keempat, perbanyaklah memuji Allah yang Maha Esa. Pemuda itu pun setuju dengan semua wasiat yang diberikan oleh gadis itu. Akhirnya, dia memutuskan semua hubungannya dengan yang Allah murkai, dan dia memulai hidup baru. Dia pun melamarnya. Tetapi, salah satu wanita ingin membalas dendam padanya dengan dalih bahwa dia berjanji padanya akan tetapi dia meninggalkannya dengan begitu gampang. Kemudian dia mengirimkan sihir pada laki-laki itu yang berdampak merubah laki-laki ini menjadi seperti anak kecil, tidak memikirkan apa-apa. Keluarganya terpaksa membawanya ke luar negeri jauh dari orang-orang dan tanpa sepengetahuan tunangannya. Dan ketika gadis itu menghubungi keluarganya untuk memastikan kabarnya, keluarganya menjawab bahwa dia adalah sebab atas apa yang telah menimpa laki-laki itu. Jika saja tidak ada pertunangan ini, maka anak mereka tidak akan sakit seperti ini. Gadis itu pun sangat sedih karena dia jauh darinya dan tidak tahu apa-apa tentang dia selain nomor ponselnya yang mana sudah dipegang oleh keluarganya. Tetapi kepercayaannya kepada Allah menghapus kesedihannya. Maka dia bersedekah ke beberapa orang miskin dengan harapan kesembuhan tunangannya. Dan sepanjang malam dia mengeluh kepada Allah dan berdoa, menangis dan berkata, "Ya Tuhan, selesaikanlah urusanku pagi ini." Dengan angin pagi, Allah mengabulkan doanya. Maka ketika dia membuka teleponnya dan menemukan lebih dari 20 panggilan telepon dari tunangannya. Dan ketika dia menelponnya, dia mengetahui bahwa Allah telah menyembuhkannya. Dan dia berada dalam kondisi yang sangat baik. Dan mereka pun menetapkan tanggal untuk pernikahan mereka. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dikisahkan, seorang wanita berusia 40 tahun yang rajin sholat serta membaca Al-Quran. Dia adalah sosok yang begitu rajin sehingga banyak orang yang iri padanya. Dia selalu datang ke tempat anak-anaknya sekolah untuk menanyakan tentang pencapaian dan nilai mereka. Setiap waktu zuhur, di bawah teriknya matahari yang membakar, dia selalu menunggu kedua anaknya di jalan, yang mana jarak dari rumah ke sekolahnya sekitar 0,5 kilometer, agar dia bisa menjemput kedua anaknya pulang. Dan dia selalu membawa tas anak-anaknya sepanjang perjalanan pulang. Lalu setelah dia menyiapkan makan siang setengah jam kemudian, dia kembali menunggu anak perempuannya yang lain agar bisa pulang bersamanya. Kemudian, dia bersama anaknya yang kecil menunggu di sekolah sore harinya dan selalu duduk dari jam 4 sore hingga jam 8 malam. Karena rumahnya yang jauh dari sekolah, dia menggunakan transportasi umum setiap harinya.
Dia selalu bertamu ke sekolah dan tidak pernah mengeluh ataupun bosan. Semua yang ada di sekolah sangat menghormati karena sifat keibuannya dan cintanya pada anak-anaknya. Juga selalu mengawasi mereka setiap hari, walaupun kemiskinan membebaninya. Anaknya yang paling kecil yang jam sekolahnya sore tidak mau duduk kecuali ibunya berada di depan kelas. Maka dari itu, ibunya selalu menjadi tamu yang lama setiap hari di depan kelas anaknya di atas kursi kayu yang sandarannya rusak. Para penghuni sekolahan iri dengan kesabaran dan ketegarannya dalam mengurus anak-anaknya karena kecintaannya terhadap mereka. Dari jendela kantor kepala sekolah, terlihat seluruh area sekolah dan tidak satupun pemandangan yang terlihat selain sang ibu yang sedang duduk di tempatnya seakan-akan dia dan kursi itu diberikan perekat. Dia membaca Al-Quran dan berzikir dengan khusyuk. Pada saat azan maghrib, dia pergi ke masjid sekolah untuk sholat bersama para guru. Pada suatu hari, kepala sekolah memanggilnya lalu berkata, "Apakah kamu tahu bahwa sekolah telah memilihmu sebagai ibu paling teladan di tahun ini?" Wanita itu terkejut dan keheranan seakan-akan tidak percaya akan ini semua. Dia pun berkata, "Aku?" Lalu kepala sekolah berkata, "Ya, siapa lagi selain kau dari kota ini yang layak mendapatkannya bahkan di negeri ini sekalipun?" Wanita itu menangis sejadi-jadinya, yang membuat kepala sekolah malu karena kabar ini ternyata membuatnya menangis. Lalu dia bertanya, "Kenapa kau menangis seperti ini? Bukankah kamu seharusnya senang karena kami telah memilihmu?" Wanita itu berkata, "Tentu saja aku senang. Aku hampir mati karena bahagia. Tapi sebenarnya aku bukan ibu mereka. Aku melakukan ini bukan agar aku mendapat julukan sebagai ibu teladan. Ibu mereka telah wafat sejak lama. Aku adalah istri dari ayah mereka. Aku belum diberi karunia oleh Allah dengan anak-anak. Maka dari itu, mereka adalah duniaku dan hidupku juga kebanggaanku. Mungkin saja jika aku punya anak-anak, aku tidak akan mencintai mereka seperti sekarang." Lalu dia mengangkat kepalanya dan mengalir air matanya, dan bertanya pada kepala sekolah, "Saudaraku, bisakah aku menjadi ibu yang baik? Aku hanya berharap aku bersama Rasulullah di surga." Dan dialah yang memberitahuku tentang ini saat dia berkata aku dan rombongan yatim sangat dekat di surga. Kepala sekolah tersentuh setelah mendengar hal mengejutkan yang membuatnya meneteskan air mata dan menggetarkannya. Sungguh, kamu adalah ratu dari seluruh ibu. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا